Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Perkenalkan, nama saya Adik Risma Febriana. Saya mahasiswa Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Malikus Saleh. Di sini saya akan menyampaikan 3 materi tentang yang pertama itu etika dan profesi wartawan, kedua pedoman dan media cyber, ketiga kode etik jurnalistik. Langsung saja, yang pertama itu etika dan profesi wartawan. Etika, secara dari terminologi Kamus Besar Bahasa Indonesia, adalah soal hak dan kewajiban, soal baik dan buruk. Etika adalah kewajiban serta tanggung jawab moral setiap orang dalam hidup bermasyarakat. Kemudian, etika profesi apa sih? Etika profesi itu adalah suatu sikap etis yang dimiliki seorang profesional dalam menjalankan tugasnya dan menerapkan norma etiknya pada bidang pekerjaan khusus dalam kehidupan manusia. Kemudian profesi itu suatu pekerjaan yang hanya bisa dikerjakan oleh orang-orang tertentu lewat pendidikan formal maupun non formal. Etika itu penting dalam setiap profesi. Nah, wartawan atau jurnalis bisa dikatakan profesi atau pekerjaan ya. Nah, jurnalis lahir tidak bisa serta-merta langsung tanpa belajar sedikit pun tentang pola kerja, sistem penulisan, dan regulasi yang mengaturnya, layaknya profesi lainnya. Ada kode etik yang mengikat jurnalis. Pekerjaan biasa seperti tukang parkir, tidak ada kode etik yang mengikatnya. Kode etik itu adalah aturan mengikat soal baik dan buruk. Kemudian kode etik itu berperan sebagai sistem norma, nilai, dan aturan profesional secara tertulis. Apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh wartawan, apapun jenisnya, apapun platformnya, baik media online, televisi, dan penyiaran radio dan televisi. Nah, materi yang kedua yaitu tentang pedoman media cyber. Media cyber itu memiliki karakter khusus, sehingga memerlukan pedoman agar pengelolaannya dapat dilaksanakan secara profesional, memenuhi hak dan kewajiban media cyber tersebut. Sesuai yang telah diatur Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik, ada 9 poin tentang pedoman media cyber itu dan sudah berlaku sejak 2012. Di sini saya akan membahas hanya 4 saja. Yang pertama itu ruang lingkup mengatur tentang media online adalah seluruh media yang menggunakan internet sebagai sarana dan prasarananya. Tentu saja media online-nya itu sesuai dengan Undang-Undang Pers, artinya sesuai dengan standar perusahaan pers. Yang kedua itu verifikasi dan keberimbangan berita. Yang dimaksud tentang verifikasi dan keberimbangan berita yaitu setiap berita harus melalui verifikasi, artinya diuji terlebih dahulu sebelum diedarkan atau disampaikan ke masyarakat. Tujuannya agar tidak banyak hoax dan kesalahan-kesalahan lainnya. Kemudian berimbang, yang dimaksud tentang berimbang ini ialah harus adil. Antara berita dan hak jawab itu harus adil. Jangan beritanya dibanyakan dalam satu berita itu berita semua, tidak ada hak jawabnya. Hak jawabnya hanya kecil di bawah, itu tidak boleh. Harus berimbang dan harus adil. Yang ketiga itu isi buatan pengguna. Isi konten media cyber itu bisa dari masyarakat, tapi dengan syarat-syarat tertentu. Kemudian kita sebagai pembuat konten harus mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada di media online, seperti tidak membuat diskriminasi, tidak membuat berita bohong, dan media online juga mempunyai kewenangan penuh untuk mengedit konten yang kita punya, karena media cyber bertanggung jawab atas konten yang kita buat. Poin yang keempat itu ralat, koreksi, dan hak jawab. Poin ini adalah hak dari narasumber sesuai aturan kode etik jurnalistik dan undang-undang pers. Cara menyampaikan hak ini, hak ralat, koreksi, dan hak jawab ini cukup menyampaikannya ke medianya dengan mekanisme yang telah ditetapkan. Sesuai undang-undang pers, jika media cyber tidak melayani hak jawab dari narasumber, akan dikenakan sanksi hukum dengan denda 500 juta rupiah. Yang terakhir yaitu materi tentang kode etik jurnalistik. Ada 11 pasal. Yang pertama itu bunyinya,
wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beretikat buruk. Independen artinya di sini memberikan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan paksaan dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers. Yang kedua, wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dan dalam melaksanakan tugas jurnalistik. Yang dimaksudkan profesional yaitu menunjukkan identitas diri kepada narasumber. Yang kedua, menghormati hak privasi. Ketiga, tidak menyuap. Kemudian menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Yang ketiga, pasal ketiga, bunyinya itu wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberikan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah. Jadi di sini opini yang menghakimi itu maksudnya tidak boleh menggunakan pendapat pribadi dari wartawan. Kemudian harus menguji dulu informasi, melakukan cek dan dicek tentang kebenaran informasi tersebut. Selanjutnya ada pasal keempat, yaitu wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul. Artinya hoax itu sangat-sangat dilarang dalam ilmu jurnalistik. Lanjut pada pasal kelima, yaitu wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Jadi yang dimaksud identitas itu adalah semua data serta informasi yang menyangkut diri seseorang dan memudahkan orang lain untuk melacaknya. Karena nanti akan berdampak pada masa depan anak tersebut. Misalnya kayak RT, RW, nomor rumah, kecamatan, dan lainnya yang detail itu tidak boleh disebutkan. Kemudian yang dimaksudkan dengan anak itu adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Nah, pasal ke-6 bunyinya ialah wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap. Jadi, wartawan itu tidak boleh menerima suap atau apapun tindakan lain yang mengambil keuntungan pribadi. Kemudian pasal ke-7 yaitu wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumbernya yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan. Pasal ke-8 bunyinya yaitu wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa, serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa, atau cacat jasmani. Prasangka itu adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas. Nah, yang dimaksud diskriminasi itu adalah perbedaan perilaku. Jadi, membedakan antara satu dan yang lain. Contoh, si A berkulit putih dan si B berkulit hitam gitu. Selanjutnya, pasal ke-9, wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik. Menghormati kehidupan pribadi itu maksudnya ialah harus berhati-hati dan menahan diri untuk menghormati hak narasumber dan kehidupan pribadi dirinya dan keluarganya. Lanjut pasal ke-10, wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa. Segera, maksudnya di sini ialah segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar. Jadi segera mungkin diperbaiki kesalahannya, diralat gitu. Kemudian permintaan maaf itu harus disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok. Yang ke-11 itu, wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional. Hak jawab adalah hak dari narasumber, berlaku selama 2 bulan. Lebih dari itu, wartawan berhak tidak melayani
narasumber tersebut gitu. Sedangkan kalau hak koreksi adalah hak dari masyarakat untuk membenarkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain, dilakukan secepat-cepatnya dan sebisa-bisanya. Demikian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu di video selanjutnya.